Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang sedang kita datangi masjidnya sekarang untuk sholat di kota yang mulia ini, dan juga sebentar malam insya Allah kita akan ziarah kuburnya, sholat di Raudhah, di lokasi masjid pertama yang dibangun oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan melanjutkan dengan menziarahi kuburan Baqi. Lewat di sekitar kuburan Baqi, nanti tinggal mengucapkan salam. Kita juga akan mendatangi besok insya Allah dalam segi tur kita kuburan para syuhada Uhud, dan mendengarkan tentang kisah peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang kisah kota Madinah ini sendiri, kota yang sangat mulia. Nanti akan kita sebutkan besok belasan keutamaan kota ini. Salah satunya saja adalah kota ini termasuk kota sumber keimanan, ya. Jadi kalau mau cari keimanan, di sinilah tempatnya, di kota ini. Dan dia terus akan bertahan sampai hari kiamat nanti. Ini adalah kota keimanan dari awal hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, selamat menikmati waktu ibadah. Kita sangat berharap apa yang kita rasakan di sini, ketenangan jiwa, semangat untuk beribadah, itu terus dibawa nanti ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, kita bawa semangat itu sampai nanti Allah berikan ajal atau datang ajal kita dalam kondisi iman kita dan amal soleh kita sempurna. Allah sedang melakukan dan memudahkan buat kita sebenarnya perjalanan spiritual ini agar kita betul-betul menikmatinya dan bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga membawanya ke Indonesia nantinya. Ada beberapa jemaah sempat berbicara dengan saya mengatakan, Ustadz, kami kalau di sini itu beberapa jemaah Uhud, kami rasa luar biasa dekatnya dengan Allah, dekatnya dengan surga, bahkan kita jauh dari neraka karena jauh dari pelanggaran. Kenapa kita pada saat pulang ke Indonesia tidak seperti ini perasaannya? Maka saya menjawab tentunya karena dua keadaan, dua hal. Yang pertama karena kondisi dan keadaan. Nah di sini semuanya orang rata-rata memang niatnya pendatang ataupun mukim, mereka mau beribadah karena adanya dua masjid yang mulia ini. Ini memang tidak kita miliki di Indonesia, tetapi kita masih punya rumah-rumah Allah yang lain yang bisa mengajak kita untuk partisipasi sholat berjamaah dekat rumah, misalnya hadiri pengajian-pengajian para ulama-ulama kita dan para dai di Indonesia, di kota kita masing-masing gitu kan. Namun yang kedua ini tetap ada, yaitu bagaimana kita konsisten dan istiqamah menjaga ibadah yang sudah kita kerjakan, maka insya Allah itu akan membuahkan perasaan yang sama. Makanya pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau sedang berada dalam majelis Anda, kami merasa surga sangat dekat, bahkan seakan-akan depan mata, dan neraka sangat jauh. Ya, seakan-akan kita tidak akan lepas dari neraka. Tapi pada saat kami pulang dalam aktivitas kami sehari-hari, kami bisa saja melupakannya di beberapa waktu. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian bisa mempertahankan apa yang kalian rasakan di saat sedang bersamaku, maksudnya konsisten dan istiqamah, maka niscaya malaikat akan Allah turunkan dari langit untuk menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Maksudnya perlunya orang muslim konsisten, ya, dia menjaga. Sekali dia mengetahui ini perintah Allah, maka dia akan berpegang teguh untuk menjaganya dan menjaga kualitasnya. Serta juga apapun yang dilarang maka dia akan menjauhi sejauh-jauhnya, dan kalau pernah terjerumus maka dia segera bertobat dan meninggalkan. Karena semua pelanggaran punya konsekuensi hukum. Tidak ada pelanggaran teman-teman yang tidak ada konsekuensi hukum. Harus difahami baik-baik poin ini. Dan sebagaimana Allah itu Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun lagi maha pengasih bagi hamba-hambanya yang mau patuh, tapi Allah juga Syadidul Iqab, sangat berat hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Oleh karena itu kita harus baik-baik dalam menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu kita sangat terbatas di muka bumi ini, ya. Baik, kita akan membahas teman-teman sekalian tema kita pada kesempatan ini, indahnya menjadi seorang muslim. Tentu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di awal pembukaan ceramah kita ini menurunkan satu agama saja. Tidak ada agama lain. Itulah agama Islam. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu agama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semua Nabi-Nabi sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihissalam, semuanya agamanya Islam. Tidak ada agama lain. Tidak pernah ada agama baru. Ya. Jadi kalau istilah Nasrani, Yahudi itu istilah yang digunakan oleh manusia. Sebenarnya agama mereka para Nabi-Nabi satu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, tidak ada agama lain. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19, ya.
Ini kekal selamanya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat indah. Orang-orang mengelilinginya sambil memuji-muji bangunan tersebut. Memuji-muji. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka beliau pun mengatakan, dan orang-orang mengatakan, kalau seandainya satu batu bata yang diletakkan, maka lebih sempurna lagi bangunan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, akulah satu batu bata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW datang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelum kita. Jadi agama induk satu, Islam. Tetapi syariat mereka bisa saja berubah-ubah atau berbeda-beda sesuai dengan yang Allah inginkan. Ada syariat yang dilanjutkan, ada syariat yang dihapus. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi tidak ada agama lain kecuali agama Islam. Yang kita anutin bukan agama baru. Ini agama semua nabi-nabi. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah Islam di saat dia sudah dewasa, ini betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kekalkan dalam Al-Qur'an tentang masalah itu di dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22 yang bunyinya, afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubihim min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah SWT, siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dia menganut agama Islam, maka sungguh dia berada di atas cahaya Tuhannya, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikrullah. Maksudnya diberikan peringatan tidak mau masuk Islam, disampaikan Islam tidak mau, atau sudah menjadi seorang muslim diingatkan perintah-perintah Allah dan larangan Allah, tetap saja dia tidak mau melaksanakan perintah dan tetap menjerumuskan diri pada kesalahan. Maka ini adalah orang-orang yang kecelakaan akan menimpa mereka, dan kata Allah mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Di hari kiamat Bapak Ibu sekalian ada 3 golongan yang akan menyesal. Yang pertama golongan penyesalan abadi dari orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. 3 ini akan abadi. Karena mereka masuk neraka, Allah selalu mengatakan tentang mereka khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya, kekal selamanya di dalamnya. Ya. Saya sempat melihat secuplikan, ada seorang Nasrani yang membuat pengakuan tentang masalah dia bermimpi dan dia masuk ke dalam neraka. Dan dia melihat mayoritas justru orang yang di neraka itu adalah orang-orang Nasrani sendiri. Dan dia menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka itu, dari bau-bau yang busuk, dari kotoran-kotoran manusia, dari mereka berteriak-teriak minta tolong sama Allah. Apa yang dia gambarkan, bukan kita membenarkan dianya secara pribadi, tapi apa yang digambarkan dan dia lihat itu digambarkan dalam Al-Quran tentang bahayanya ancaman bagi orang-orang yang tidak menganut agama Islam ini. Kemudian yang kedua adalah orang-orang usatul mukminin, orang mukmin yang banyak dosanya tapi tidak sempat taubat selama di dunia. Sehingga pada saat ditimbang amal hari kiamat, dosa mereka lebih berat daripada amal soleh mereka. Ini membuat mereka harus masuk ke neraka dulu, dibersihkan dosanya baru kemudian masuk ke dalam surga. Golongan ketiga yang akan menyesal adalah, tapi penyesalan ini lebih ringan dari 2 penyesalan orang sebelumnya, yaitu penyesalan ahli surga yang masuk ke dalam surga. Tetapi dia sebenarnya kalau lebih rajin beribadah selama di dunia akan mendapatkan derajat lebih tinggi. Kayak misalnya ada orang akan mendapatkan misal derajat ke 100 dari surga. Dari pintu gerbang nomor 1 misalnya. Dia sebenarnya bisa sampai ke derajat nomor 1000. Tetapi itu dia akan dapatkan kalau dia lebih rajin sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, hadir majelis ilmu, rutin mungkin umroh dan haji dan seterusnya. Tapi dia dulu di dunia tidak mau kerjakan. Sehingga dia tidak dapatkan, tapi dia masih lolos masuk surga. Cuma dia menyesal. Menyesalnya sebenarnya dulu kalau saya ikut umroh, atau saya ikut sholat malam, atau saya sholat duha, atau saya ikut pengajian, atau saya sedekahin harta saya, atau saya hafal Quran, saya akan ke derajat itu ya. Tapi sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk memperbaikinya. Oleh karena itu hati-hati. Mumpung sore ini sampai ke Bapak Ibu sekalian penyampaian dari kami ini, tentu yang kita sampaikan adalah hukum Allah dan Rasulnya, maka jangan disia-siakan. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memberhentikan Bapak Ibu dari dosa yang dilakukan, ya, sehingga bisa datang hukuman, dan Allah juga tidak akan memaksakan kita untuk mengerjakan ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam firman yang lain, faman syaa falyu'min man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silakan, mau taat, mau soleh, baik, soleh silakan. Dan siapa yang mau kufur, siapa yang mau jahat silakan. Tapi masing-masing akan mendapatkan hukuman konsekuensi dari perbuatan dia.
Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Kita nggak butuh tambahan apa-apa lagi. Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3, tentang bagaimana Allah menyempurnakan agama ini. Bapak Ibu tidak butuh lagi ajaran lain. Dari semua lini. Dari sisi ya kehidupan beragama, berhubungan dengan Allah SWT, berhubungan dengan manusia, kehidupan sosial, ekonomi, politik, apa saja semua dalam agama ini sudah ada. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku juga pada kalian, maksudnya dengan Islam ini, wa raditu lakumul Islam dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang Yahudi yang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya ada ayat Al-Quran ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran yang kalau turun pada orang Yahudi akan membuat acara itu sebagai acara kebesaran. Ya, seperti acara peringatan yang sangat besar. Kalau turun ayat itu pada kami. Maka kata Umar, ayat apa itu? Yahudi ini menghafal sambil mengulangi tadi firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku juga pada kalian, wa raditu lakumul Islam, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, sungguh demi Allah aku tahu kapan ayat itu turun kepada Nabi SAW, di mana turunnya itu dan kapan. Sungguh dia turun di musim haji wada, haji perpisahan Nabi SAW, dan turunnya pada saat itu di wilayah Arafah. Di Arafah, ya. Maka ayat ini betul-betul memberikan gambaran tentang orang Yahudi pun tahu kalau agama kita sempurna, ya. Ibnu Abbas berkata, Allah telah mengabarkan ya, kepada nabinya Muhammad SAW dan orang-orang beriman bahwasanya dia telah menyempurnakan Islam bagi mereka sehingga mereka tidak membutuhkan lagi tambahan selamanya. Allah telah melengkapkan sehingga ia tidak akan menguranginya, serta juga serta Allah tidak akan menguranginya selamanya, dan Allah telah meridhoinya, maka dia tidak akan marah kepada penganutnya bila patuh kepadanya. Jadi ini kesempurnaan agama Islam dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, ya. Dan siapa yang coba-coba pilih selain agama Islam akan ditolak dari dia, sehebat apapun dia beribadah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 3 ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka itu akan ditolak dari dan dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam itu sendiri. Apa manfaatnya kita menjadi seorang muslim, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kalau ada orang non-muslim masuk Islam, maka ini betul-betul keberuntungan bagi dia. Karena semua dosa-dosa masa lalunya dimaafkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan, kerabat, orang non-muslim, jangan ragu untuk ditawarkan masuk Islam. Dan tidak usah menjadikan target dakwah penerimaan, tapi target dakwah penyampaian. Tugas kita sampaikan saja. Tidak usah pikir apakah itu diterima atau tidak, bukan urusan kita. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Beliau dibantu oleh Abu Talib sekian tahun di Mekah. Dan pada saat mau meninggal, Nabi SAW memohon-mohon kepada pamannya, "Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan tolong kau di depan Allah hari kiamat." Tapi pamannya lebih memilih ajakan Abu Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal yang mengajak di atas kepalanya sambil mengatakan, "Wahai Abu Talib, kalau kau ucapkan itu kami akan memusuhimu selamanya, atau kami akan sebutkan keburukan-keburukanmu selamanya." Maka Abu Talib mengatakan, "Aku bersama dengan kaumku kalau dia meninggal." Nabi SAW sempat sedih, tapi Allah turunkan firman yang kekal, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, hai Muhammad, kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang ia cintai. Siapa yang ia cintai. Jadi kita tugasnya hanya menyampaikan, teman-teman. Selama ada orang non-muslim yang kita kenal, kerabat, teman kantor, tetangga, teman sejawat, siapa saja, jangan ragu untuk tawarkan Islam. Kita tidak pernah tahu, teman-teman, dari potongan ayat mana, potongan kata mana, nasihat mana yang menyebabkan dia dapat hidayah. Hampir semua yang masuk Islam datang ke kantor kami dan di tangan kami, itu semuanya masuk Islamnya unik-unik gitu.
hanya karena mendengarkan sebuah potongan ayat, ada yang hanya karena mendengarkan azan, hanya karena ada yang melihat pakaian muslim, ada yang hanya karena melihat ini dan itu. Jadi unik sekali gitu. Mereka masuk Islam itu bukan karena argumentasi yang sangat kuat yang harus ditegakkan pada mereka. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Karena memang kalau orang memilih selain agama Islam tidak akan diterima. Dan sampaikan kepada mereka, kalau anda masuk Islam, sebagaimana surat-surat Nabi SAW kepada para raja-raja di masa hidupnya beliau, kalau masuk Islam maka mereka akan dimaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu, bahkan diganti kesalahan mereka menjadi pahala, dan apa yang mereka kerjakan di masa dulu, masa kafir, dari kebaikan di mata Islam. Kayak misalnya dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia bakti sama orang tua. Selama dia belum syahadat tidak akan dicatat pahala. Tetapi kalau dia sudah syahadat, maka apa yang dulu dia pernah kerjakan tidak dicatat pahala akan berubah menjadi pahala semuanya. Allah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 38, di surah nomor 8, yang bunyinya, Qul lilladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kalau seandainya mereka berhenti dari kekufurannya, mereka masuk Islam, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka yang lalu, dan kalau mereka tetap kembali pada kekufuran tersebut, maka apa yang telah berlaku pada orang-orang kafir sebelum mereka berlaku pada mereka juga. Maksudnya mereka akan dihukum sebagaimana dihukumnya Fir'aun, Namrud, dan raja-raja kafir atau orang-orang kafir sebelumnya yang telah Allah binasakan. Begitu juga Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih pada saat beliau mau masuk Islam, dia bilang, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi," pada saat Allah sudah tanamkan Islam dalam hatiku, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu ubsut yaminak." Wahai Muhammad, ulurkan tangan kananmu. Karena maksudnya mau salaman untuk ucapin syahadat gitu ya. Kemudian fala ubayi'annak, maka aku pasti akan membaiatmu, maksudnya berjanji setia. Fabasata yaminahu faqal, lalu kemudian Nabi SAW kasih tangan kanannya, tapi tiba-tiba ya dikatakan faqabattu, kata Umar bin As, malu saya dia berkata faqabattu yadi, kemudian saya tahan tanganku tidak jadi salaman. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Malaka ya Amr, ada apa wahai Amr? Kenapa kau enggak jadi masuk Islam?" Maka dia mengatakan, "Qultu aradtu an ashtarit." Saya masuk Islam tapi saya punya syarat. Qala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Tashtaritu madza?" Apa yang kau minta sebagai syarat? Maka kultu, saya mengatakan, yukfaruli, dimaafkan semua dosa-dosaku. Karena Amr bin As ini, perlu Bapak Ibu tahu, dia adalah dutanya orang Quraisy dulu. Jadi kalau untuk urusan luar negerinya Quraisy itu Amr bin As. Dan dia pernah yang diutus Bapak Ibu sekalian untuk menjemput 80 kurang lebih kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia. Dijemput untuk dibawa ke Mekah dan disiksa di Mekah. Tapi subhanallah dia masuk Islam di Ethiopia karena dia masuk Islam setelah dia pulang dari Ethiopia karena dia kaget Raja Najasyi masuk Islam waktu itu di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia pun ingin masuk Islam. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, saya masuk Islam tapi saya punya syarat. Syaratnya adalah saya diampuni dosa-dosa saya yang lalu karena terlalu banyak pelanggaran saya. Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla?" Apa kau tidak faham, hai Amr, dengan kau masuk Islam maka semua kesalahan masa lalumu akan dimaafkan. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah juga pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, atau pindah dari satu keadaan penuh dengan dosa lalu taubat nasuha dan mengubah keadaan menjadi orang yang lebih baik, hijrah kepada hal yang lebih baik, kepada ketaatan, itu juga memaafkan dosa-dosa masa lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, begitu juga dengan mengerjakan ibadah haji akan memaafkan semua dosa-dosa masa lalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadits ini betul-betul memberikan gambaran kepada kita tentang masalah Islam itu akan memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Kemudian juga disebutkan dari riwayat yang lain, Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu berkata, "Qultu," ini sebelum dia masuk Islam, dia kafir ya. Kemudian dia masuk Islam setelah itu. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Setelah beliau masuk Islam, dia mengatakan, "Wahai utusan Allah." Ya. Dia mengatakan, "Ara'aita asya'a kuntu atakhannathu biha fil jahiliyah." Bagaimana pendapat Anda dengan amalan-amalan yang pernah saya kerjakan di masa jahiliyah? Ya, jadi kita kembali kepada riwayat Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu.
sahabat ini, dia dulu orang baik sekali sebelum masuk Islam. Maksudnya banyak yang dia kerjakan. Tapi dalam Islam dianggap itu kebaikan. Kayak sedekah, silaturahim keluarga. Dalam pandangan Islam itu baik. Maka dia mengatakan, wahai utusan Allah setelah masuk Islam, bagaimana pendapat anda dengan yang dulu saya rutin kerjakan dari kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah? Terus dia sebutkan, min sadaqatin. Ya, dari sedekah. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti silaturahim. Ya. Atau juga sama membebasin budak. Ya, ataqa. Kemudian dikatakan fahal fiha min ajr, apakah semua itu ada pahalanya? Maka kata Nabi SAW, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dan membawa semua kebaikan itu dalam Islam. Jadi dengan dia masuk Islam berarti bernilai semua itu. Kalau dia tidak masuk Islam tidak bernilai. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang-orang non-muslim yang tetap diluaskan rezekinya, ya diberikan segala macam di muka bumi ini, itu karena memang kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan dalam pandangan agama Islam, tapi karena mereka belum masuk Islam, Allah habiskan semua kebaikannya di dunia. Allah kasih mereka pasangan hidup, Allah kasih mereka keturunan, Allah kasih mereka harta. Semua itu karena nilai kebaikannya. Dia dari yang dipandang baik dalam pandangan agama, kayak silaturahim keluarga, kayak orang non-muslim misalnya dia bakti sama orang tuanya, atau dia jenguk orang sakit. Dalam pandangan Islam kan ini ibadah. Nah itu dihabiskan semua di dunia. Kata Nabi SAW, bahkan puncaknya kamu akan menemukan mati mereka mudah. Mati mereka mudah, ya. Sementara orang mukmin akan ada ujian-ujian dalam hidupnya, termasuk pada saat meninggal nanti di keningnya akan ada keringat. Maka itu akan untuk menyelesaikan semua sisa dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tersisa lagi dari dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu gulaman, ya. Maaf, kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, dulu ada seorang anak muda orang Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota yang sekarang kita ada ini, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Satu hari dia pernah sakit, Nabi datang menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'si. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepalanya anak muda itu. Seraya berkata atau bersabda, faqala lahu, aslim, masuk Islamlah. Nabi ajak pembantunya yang orang Yahudi ini agar masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Maka anak muda itu melihat, marahkan matanya ke ayahnya. Karena ayahnya dianggap penentu keputusan. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Maka ayahnya mengatakan, patuhi saja ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka anak muda itu pun masuk Islam. Fa'aslam. Fakharajan Nabi SAW wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Maka Nabi SAW keluar dari sisi anak muda itu sambil mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Karena dia masuk Islam. Dia syahadat. Jadi orang masuk Islam ini betul-betul akan ya selamat tentunya. Dan apapun yang dia lakukan dari kebaikan akan ditarik ya dalam kehidupan dia setelah Muslim. Dan apapun yang dia lakukan dari kejahatan akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung, sangat sempurna hidup seseorang yang sudah menjadi muslim atau dia masuk Islam di masa dewasa, lalu diberikan kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan dia. Kecukupan maksudnya bukan berlebihan. Dia sudah bisa makan, dia sudah punya pakaian, dia punya pekerjaan, dia punya keluarga. Dan Allah membuatnya cukup dengan apa yang diberikan. Maka itu orang yang paling beruntung. Yang penting ada status Islamnya. Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kami adalah kaum yang telah Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, muliakan dengan Islam. Bila kami mencari selain Islam, maka pastinya Allah akan menghinakan kami. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian juga dalam riwayat lain, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ayyu ahli baitin minal arabi wal ajam, ayyama ahli baitin minal arabi wal ajam, rumah manapun dari turunan Arab atau selain orang Arab, aradallahu bihim khaira, Allah menginginkan kebaikan dan keselamatan buat mereka, adkhala alaihimul Islam, Allah akan masukkan ke dalam rumah itu Islam. La taqa'al fitan, thumma taqa'al fitan ka'annaha dhulal.
Kemudian setelah itu ada ujian-ujian yang datang seperti kelompok awan. Maksudnya ada ujian dari godaan-godaan syaitan, manusia dan jin agar dia tidak tetap berpegang pada Islamnya. Supaya dia tinggalkan sholat, supaya dilakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau dia komitmen bisa menolak itu, maka dia akan beruntung tentunya di dunia dan di akhirat. Ya, istilahnya kita kalau menjadi muslim yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita mirip dengan orang yang kerja di perusahaan dan mengikuti SOP yang ada. Jadi kita menjadi staf pegawai yang patuh, berprestasi, pasti akan nama kita harum, kita akan dapat semua yang dijanjikan oleh perusahaan, bahkan nama jabatan kita bisa naik, bonus kita bisa bertambah, kan begitu. Nah seperti itu sebenarnya di alam kita hidup ini. Kalau orang menjadi orang yang soleh, kalau istilah agama kita, jadi sama pegawai tadi yang berprestasi dan perempuan soleha, pasti akan mendapatkan semua fasilitas yang sudah dijanjikan, kesehatan, keturunan, pasangan hidup, kebahagiaan, solusi dari permasalahan, semua pasti tidak mungkin luput. Ya, kalau ada seorang muslim belum mendapatkan itu, berarti ada permasalahan dalam penilaian pekerjaan dia atau ketaatan dia. Sama juga dengan orang yang melakukan pelanggaran, pasti akan ada konsekuensi hukuman datang kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari riwayat ini kita perlu garis bawahi poin penting ya. Kalau tidak cukup menjadi seorang muslim saja, tapi kita usahakan juga menerapkan Islam dalam kehidupan kita. Karena sudah terlalu banyak saudara-saudara kita muslim tapi tidak sholat, tapi tidak puasa, tidak tutup aurat, tidak perlu dengan pendapatannya, ya tidak perlu dengan pendidikan Islam. Yang penting dia jalan saja, mau haram mau tidak terserah, gitu kan. Itu sering kami juga temukan dari jemaah-jemaah Uhud yang bergabung, mereka konsultasi, ternyata masih banyak terus dalam kesalahan-kesalahan agama. Hanya mereka masih berat mau meninggalkan, mereka konsultasi seperti apa, kami berikan saran dan solusi. Paling tidak saya membahasakan dengan bahasa sederhana, apa Bapak Ibu tetap mau bertahan sampai meninggal dalam kondisi seperti ini? Bagaimana kalau ini semua akan ada hukumannya? Ya? Dan itu sulit sekali kita untuk memperbaikinya. Karena kalau hukuman sudah datang kita nggak bisa. Walaupun kita menyesal setengah mati kalau pada saat ajal datang di kuburan atau di mahsyar atau di neraka nanti. Kita nggak ada gunanya penyesalan itu. Tidak akan pernah ada manfaatnya. Karena tetap akan melalui hukuman atau konsekuensi daripada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Oleh itu Nabi SAW mengatakan rumah manapun yang Allah inginkan kebaikan bagi mereka, dari orang-orang Arab dan orang Ajam, maka Allah pasti akan masukkan Islam dalam kehidupan mereka. Maksudnya selain mereka masuk Islam, juga mereka jadikan sebagai pegangan hidup mereka agama Islam itu. Bapak Ibu kalau jadikan Islam sebagai pegangan hidupnya, Bapak Ibu akan sempurna. Karena memang Islam itu selalu mengajarkan yang baik-baik ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berbagi dengan orang lain. Nanti Bapak Ibu dengar banyak sekali poin-poin. Saya susun mungkin 14 atau 15 poin tentang keutamaan orang jadi Islam. Kita baru membaca satu tadi nih. Atau diampuni dosa-dosanya yang lalu gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau Allah memudahkan kita menerapkan Islam, kita akan menjadi orang yang sempurna. Dan juga yang kita jauhi apa? Bohong, menipu, gunjing, fitnah, memukul, mencaci maki, mencuri, membunuh. Semua yang buruk-buruk. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu terapkan Islam dalam kehidupan sehari, kita akan menjadi orang yang baik sebenarnya. Dicintai di mata Allah, dicintai mata makhluk. Tapi kenapa pertanyaannya kita masih memilah-milah, tidak menerapkan agama Islam sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan ada yang pilih-pilih. Makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, segala macam hal. Pokoknya berkedip mata, semua kita harus tahu. Islam bolehkan atau tidak. Yang didengar oleh kuping, dilihat oleh mata, diucapkan oleh lisan, dipegang oleh tangan, dijamah oleh kaki, dilangkai oleh kaki. Semua itu teman-teman harus betul-betul sesuai dengan apa yang agama Islam ajarkan. Setiap orang di antara kita harus ada satu bendera di atas kepala dia, itu adalah Islam. Apapun dia harus kembali kepada agama ini. Agama bolehkan dia nikmati, agama larang dia tinggalkan. Dan perlu digarisbawahi juga poin penting Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam, hal-hal yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Lalu untuk apa kita masuk kepada hal yang diharamkan? Untuk apa kita takut menjadi muslim yang baik gitu? Ya. Sementara memang yang halal banyak. Ini sering kami kasih contoh di pengajian. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita ini membutuhkan protein misalnya, dan salah satu protein itu ada dari daging hewani misalnya. Kemudian Allah mengharamkan semua daging hewan. Gak ada yang boleh dimakan, semua haram. Wajar kita terjerumus dalam kesalahan, kan gitu. Karena memang tubuh kita butuh. Tapi subhanallah Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kelinci, semua hewan air, banyak gantinya. Yang diharamkan tuh babi hanya sebagai ujian. Patuh gak sih? Gitu.
Toh yang lain banyak gantinya. Allah haramkan minuman keras, khamr. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih. Allah haramkan zina. Allah buka pintu nikah. Jadi Allah kasih solusinya. Bukan tidak dikasih solusi. Dan yang halal jauh lebih banyak. Dan lebih mudah untuk bisa dinikmati. Lalu untuk apa kita terus dalam pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dalam sebuah riwayat yang lain dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid." Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi badannya dipenuhi dengan baju besi, siap berperang gitu. Tapi dia belum menjadi seorang muslim. Lalu dia mengatakan, "Faqal, ya Rasulullah, uqatil au uslim?" Saya langsung berperang saja atau saya masuk Islam dulu? Qala aslim thumma qatil. Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu, syahadat dulu, baru kau berperang. Lalu kemudian orang itu fa'aslama thumma qutil thumma qatal. Dia kemudian masuk Islam lalu dia berperang. Faqutil, lalu dia terbunuh mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini berbuat sedikit baru syahadat ikut perang mati. Maka dia diberikan pahala yang sangat melimpah. Yang kedua, orang kalau masuk Islam dipastikan masuk surga. Ya, di dunia sudah mendapatkan kebahagiaan karena punya panduan hidup, dan di akhirat bisa mendapatkan surga yang abadi. Sebagai gambaran saja, Nabi SAW bersabda, orang yang masuk surga tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak akan usang bajunya, ya, tidak akan pernah beringus dan meludah, serta tidak akan pernah buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi di surga tidak ada lagi WC, Bapak Ibu sekalian. Orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang. Semuanya kenikmatan abadi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Maksudnya dia lahir dalam kondisi susah, miskin sampai meninggal pun begitu. Tapi dia ahli surga, azan, sholat. Dia pokoknya lakukan ketaatan-ketaatan, tapi dia susah. Lalu didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, kau pernah menderita enggak selama ini? Satu celupan saja, belum tinggal selamanya. Maka dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah menderita selamanya. Itu saking nikmatnya surga tersebut. Susah untuk digambarkan kenikmatan surga itu. Dan ulama mengatakan apapun yang Bapak Ibu rasakan kenikmatan di dunia itu miniatur surga. Kayak misalnya kita nikmati kamar hotel enak, kayak gini misalnya, kemudian kita nikmati makanan enak, kita tidur bisa enak, kita pakai pakaian bagus, kita merasa percaya diri misalnya, sepatu, handphone dan segala macam. Ini semua miniaturnya saja. Itu kecil sekali dibandingkan akhirat. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan antara dunia kalian dengan akhirat kalian, dengan antara dunia sama surga, itu ibarat seperti jari telunjuk kalian yang kalian celupkan ke lautan, lalu diangkat. Lihatlah apa yang tersisa dari air di jari telunjuk kalian, itulah dunia, lautan yang luas ini akhirat. Makanya Allah mengatakan, walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, maka itu yang menjadi target kita. Nah, dengan menjadi seorang muslim dan menjadikan Islam sebagai pegangan hidup, semua yang dijalankan itu adalah yang dibolehkan dalam Islam, dinikmati yang halal dan menjauhi apa yang dilarang, maka menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Dikuatkan dalam banyak sekali riwayat-riwayat tentunya. Di antaranya disebutkan kata Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Tidak akan masuk surga kecuali seorang yang jiwanya berjiwa muslim. Wa inna allaha la yu'addi hadha ad-din birrajulil fajir. La yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Dan sungguhnya Allah akan menangkan agama ini walaupun di tangannya orang yang tidak baik. Jadi kalau ada orang betul-betul menjauhi agama ini pun, mereka sebagai muslim dia jauhi, maka Allah datangkan nanti orang yang tidak baik, lalu dapat hidayah masuk Islam, lalu dia tolong agama ini. Karena agama ini adalah agama yang benar. Jadi intinya sebenarnya masuk surga hanya orang-orang yang muslim saja. Ya, walaupun dia berbuat baik, tapi selain agama Islam tidak akan masuk ke dalam surga itu sendiri. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menjadi seorang muslim, Anda punya peluang untuk melipat gandakan balasan pahala yang nanti melipat gandakan juga fasilitas Anda di surga. Nah, itu disebutkan dalam banyak sekali riwayat, tentunya di antaranya kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, idza ahsana ahadukum islamah, kalau seseorang betul-betul menyempurnakan agama Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqa Allah. Artinya,
Siapa yang betul-betul menyempurnakan Islam yang menjadikan sebagai pegangan hidupnya, maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dan sampai 700 kali lipat. Dan setiap dosa yang dikerjakan, maka akan dicatat satu dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya kita dengan menjadi seorang muslim, amal apa saja. Bapak Ibu sekarang bekerja, misalnya sholat ya tadi. Saya sholat misalnya, sholat duhur atau sholat asar di Masjid Nabawi. Kalau sholat sendiri 1000 pahala. Kalau sholat berjamaah 27.000 pahala. Karena dilipat gandakan 27.000, 27 kali lipat, berarti 27.000. Itu masih dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Karena kita seorang muslim. Berarti bisa, kalau 27.000 dikali 10, itu luar biasa. Gitu kan? 270.000 pahala. Di Mekah juga begitu nanti. Di Mekah 100.000. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah 2.700.000. Dikali 10 kali lipat minimal. Gitu kan? 27 juta pahala. Itu Nabi SAW bisa 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan. Dan juga bagaimana kita memarketingkan ibadah itu serta mengemasnya. Ini saya jelaskan dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pahala lebih besar. Misal. Kita daripada sholat duhur sendirian, ini azan kita ke masjid sholat. Atau ibu-ibu misalnya sholat dengan mukenanya di rumah misalnya. Baik daripada kita kerjakan sendirian, kita bisa dapat pahala dengan cara marketingkan itu. Kita informasikan ke orang-orang di grup. Misalnya setengah jam sebelum waktu sholat duhur kita kirim. Ini sebentar lagi waktu sholat duhur, ayo kita sholat misalnya. Kalau ada syaitan bisikin Bapak Ibu sekalian mengatakan nanti riya, itu bisikan syaitan, itu nggak benar. Itu nggak benar. Kalau setiap kali kita mau beramal lalu kita mengatakan itu riya, maka tidak akan mungkin kita mau beramal. Kenapa sih semuanya akan dibisikin oleh syaitan dengan riya? Kan riya itu kalau memang kita dasarnya niat mau pamer. Kalau tidak ya nggak ada hubungannya dengan riya, gitu kan? Sama sekali nggak hubungannya dengan riya. Jadi kita cuma mengajak orang. Sekarang kalau saya berdakwah begini, kalau saya anggap diri saya bisa riya, saya tidak akan berdakwah. Karena kan saya pasti di depan orang, gitu kan? Kan begitu. Jadi nggak usah berpikir masalah riyanya. Ajak saja orang. Mungkin dari 100 orang di grup WA kita, ada 10 orang, oh iya ya, waktu sholat duhur sudah sampai, lalu dia sholat misalnya. Maka kita dapat pahala kita, anggap kita dikasih 10 pahala. 10 orang yang ikutin kita itu dapat 10 pahala semua. Kita sendiri dikasih 100 pahala tambahan dari mereka. Karena 10 kali 10, tambah kita 1 berarti 110. Itu kan bisa tambah. Itu kalau 10 orang, kalau yang semuanya ikut. Gitu kan? Makanya ulama mengatakan, imam yang sholat itu akan mendapatkan pahala makmumnya karena dia memimpin. Muazzin yang azan dapat pahala imam dan makmumnya karena dia yang panggil. Begitu. Ya. Jadi makin sering kita menyeru orang, maka makin banyak pahalanya. Oleh karena itu jangan diam. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dakwakan itu, sampaikan kepada orang-orang. Apalagi kita sekarang punya media. Masa dulu Bapak Ibu sekalian, orang kalau mau sampaikan satu informasi butuh berbulan-bulan untuk sampai. Mungkin di sini masih ada orang-orang tua kita yang sepuh. Bagaimana dulu orang harus tulis surat Pak ya. Dikirim pos mungkin berapa lama baru sampai. Sekarang subhanallah dengan ketik sedikit di WA, di share hitungan detik sampai. Begitu gampangnya. Dulu orang kalau mau transfer uang pergi ke bank. Antri panjang. Sekarang di atas ranjang kita bisa transfer online. Itu luar biasa itu. Bantu Palestina di ujung dunia sana, di jauh Indonesia bisa kita bantu dalam seketika. Kan gitu. Itu luar biasa. Ramadan membuka puasakan orang. Bapak Ibu membuka puasakan orang di Mekah, di Amerika, dari Indonesia bisa transfer uang. Cari restoran yang paling bagus sana. Ya, kemudian kita kontak masjid di sana. Siapa yang bisa terima kita tinggal kirim dari restoran itu. Bisa semua terjadi. Bisa dapat pahalanya orang. Sekarang masa yang luar biasa. Jangan disia-siakan ini. Jadi kita marketingkan ya. Kemudian yang kedua kemas. Nah ini kemas juga penting ini. Mengemas ibadah itu. Jadi beda Bapak Ibu sekalian antara orang yang ibadah asal saja dengan orang ibadah dengan kemasan yang rapi. Contoh misalnya orang bangun sholat malam. Bapak Ibu bunyiin jam bekernya atau alarmnya misalnya jam, anggap sini sekarang kan jam 4.33 subuhnya. Misalnya kita punya alarm 3:30. Lalu kita bangun, udah. Kita langsung pakai baju saja lalu sholat. Misalnya ibu-ibu, kalau anggaplah di rumah lah. Kalau bukan di sini misalnya, anggap di rumah bapak-bapak bangun dengan baju trainingnya atau baju yang bisa dipakai tidur, tinggal duduk sholat. Sahkah? Sah kan tutup aurat kan. Ibu-ibu juga mungkin pakai mukena, tapi mukena yang sudah seminggu mungkin belum dicuci 2 minggu. Biasa aja gitu sholatnya. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada orang bisa mendapatkan pahala ekstra dari kemasan. Gimana caranya? Bapak Ibu siapkan baju khusus untuk sholat tahajud itu.
Diniatkan ini baju memang untuk sholat malam. Dicuci khusus, dibubui minyak wangi khusus. Sejadahnya yang bagus, mukenanya ibu-ibu sudah dicuci, dibubui parfum. Ibu tahu dan bapak mau ketemu sama Allah. Gitu, mau ketemu sama Allah. Maka pakai yang terbaik. Itu kemasan namanya. Bapak ibu kemas juga dengan cara memilih surah-surah tertentu yang mau dibaca. Gitu kan? Maka itu kemasan. Nah ini beda pahalanya dengan orang yang sholat malam tadi. Sendiri kan gitu. Beda pahalanya orang sedekah, ada orang miskin ketuk kaca mobil kita korek kantong atau lihat di sebelah dashboard mobil, oh ada uang 5.000 kasih aja, mau baru mau tua nggak ada masalah. Dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia udah simpan uang khusus. Yang baru-baru 100.000 di kantong sebelah kiri, ini khusus untuk sedekah. Itu kemasan namanya. Beda orang nanti dimintai baru dia sedekah, dan ada orang yang sengaja mencari yayasan sosial untuk sedekah. Ini kan kemasan, dia mengemasnya. Maka itu semua ekstra pahala. Makanya dikatakan bisa 10 sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada bagaimana kita memarketingkan. Toh kita juga tadi sholat itu waktunya sama, energinya sama. Cuma tinggal ngajak orang doang. Gitu kan. Abu Hurairah itu di Madinah ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi yang mulia. Beliau sebelum waktu sholat pasti keluar ajak orang semua, keliling. Dan dia kenal, ketuk-ketuk, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sampai dia tiba di masjid sudah azan waktu duhur. Dia seperti itu. Hampir setiap sholatnya begitu. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begitu semuanya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dari satu pahalanya dia saja. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Di dunia, dari semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan dibalas di dunia. Misalnya Bapak Ibu, kita ini tidak pernah tahu ya, subhanallah, dari satu ibadah itu tuh berapa banyak Allah kasih kebaikan. Tapi nggak pernah Allah balas itu satu kebaikan dengan satu balasan, tidak pernah. Bisa saja Bapak Ibu saya sholat duhur sekali berjamaah misalnya, sholat berjamaah. Itu sudah cukup Allah kasih kesehatan sebulan. Jadi nggak pernah dia saat kita sholat 5 menit dibalas 5 menit kesehatan, nggak pernah. Pasti lebih banyak. Seperti itu balasannya Allah SWT. Sebagaimana juga ujian dari masalah ya. Kayak misalnya kita lagi buat dosa, konsekuensi hukumannya tuh berentet sekian lama. Mungkin orang bohong sekali sebulan dia menderita. Gagal usahanya, masalah. Itu begitu. Pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ya, pada saat beliau pernah menonjok orang di Mesir. Di pasar Mesir. Diceritakan dalam Al-Quran ya. Jadi ada satu dari orang Bani Israel sama satu dari orang Kipti. Kipti ini orang sukunya Fir'aun. Berantem di pasar. Nabi Musa kan waktu itu posisinya sebagai anak angkat Firaun, maka dia punya kedudukan di kerajaan Firaun. Dia pisahin ini, ternyata itu dipisahin yang orang-orang Kipti, orang Mesir ini mau melawan. Sama Nabi Musa ditonjok, niatnya bukan membunuh, tapi tonjokan itu subhanallah membuat orang Kipti mati. Mati di tempat dengan satu tonjokan mati, gitu kan? Apa yang terjadi? Nabi Musa tidak sengaja loh ini, tapi dia sudah melayangkan tangan. Harusnya kan dia pisah saja. Itu sudah cukup Allah mengatakan wa fatannaka futuna. Dan karena kejadian itu hai Musa, kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak. Jadi orang kalau menganggap buat dosa tidak ada hukumannya, ini orang bodoh ini. Itu akan ada konsekuensi hukuman. Sebagaimana kalau kita buat kebaikan ada banyak sekali kebaikan yang datang. Nah, makanya teman-teman jangan sama sekali melalaikan dan menyia-nyiakan waktu kalau kita ada kesempatan beribadah. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana. Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin dari kebaikan yang dia kerjakan. Yu'ta biha fid dunya, Allah akan kasih balasan di dunia dari kebaikan-kebaikan dan kebutuhan di dunia. Wa yujza biha fil akhirah, dan di akhirat tetap diberikan balasannya. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila biha fid dunya. Adapun orang kafir kalau dia buat kebaikan yang dianggap baik dalam mata agama Allah, maka akan dihabiskan semua di dunia. Hatta idza afda ila al-akhirah, dan pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak akan punya satu kebaikan lagi yang bisa dijadikan sebagai balasan dari amalnya. Baik, kita tutup mungkin dengan poin ini. InsyaAllah kedepannya kita akan lanjutkan di ta'lim kita yang akan datang ya, karena melihat waktu keraudah bagi bapak-bapak ya. Semua perintah Islam itu baik. Ini juga termasuk ya poin yang luar biasa, karena tadi sudah kita kasih gambaran apapun yang Bapak Ibu kerjakan dari Islam baik, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya baik, tidak ada sesuatu yang tidak baik. Bahkan semuanya akan diberikan balasan-balasan yang sangat besar ya. Di antaranya ada hadis Nabi SAW ya. Hadis itu berbunyi Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi bukan hanya sesama muslim,
sama orang non-muslim pun kita disuruh buat baik, ya. Itu akan mendatangkan pahala atau rasa cinta Allah kepada kita. Wa ahabbul amali ila Allah, dan amal yang paling Allah cintai, sururun tudkhiruhu ala muslim. Rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi itu saja sudah pahala tuh. Misalnya ada teman kita lagi sedih, kita hibur dia, kita berikan masukan, ya. Kemudian kata Nabi SAW juga, au takshif anhu kurba, atau engkau memberikan dia solusi dari permasalahan sedang dia hadapi, au taqdi anhu daina, atau engkau melunasi utang-utangnya, au tatrud anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahra. Dan kata Nabi Muhammad SAW, perhatikan ya, ini Masjid Nabawi depan mata kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sholat di sini 1000 pahala tadi kita bilang. Kalau itikaf di 10 terakhir Ramadan ya, itu berarti kita tidur dalam masjid, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ketinggalan. Belum sholat sunnahnya, belum zikirnya, belum ini dan itu semua. Itikaf sendiri pahala. Kata Nabi SAW, aku keluar memenuhi hajat satu saudaraku muslim. Misalnya teman-teman Bapak Ibu bilang, tolong temani saya ke sini, tolong beliin saya ini. Misal, ya, kita tolong. Kata Nabi SAW, aku menolong satu hajat saudaraku muslim. Lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Apa maknanya? Lebih besar pahalanya membantu seorang muslim berbuat baik, gitu kan, daripada itikaf 1 bulan. Coba bayangkan. Dan ini difahami betul oleh para orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in. Mereka tidak pernah menolak siapapun yang minta tolong. Walaupun dalam sebuah riwayat yang lain, engkau menaikkan barangnya ke tunggangannya, itu juga sedekah. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, senyum dengan seorang muslim sedekah. Semuanya pahala, gitu kan. Jadi orang muslim itu memang orang yang dijadikan sebagai orang yang selalu menjadikan apapun di depan matanya sebagai ajang pahala. Saya pernah menonton ada satu orang Chinese di Malaysia, kalau tidak salah dia masuk Islam, ada cuplikan, ditanyakan, dia sudah berhijab, sudah masuk Islam, tapi cuplikan itu hanya menceritakan bagaimana dia masuk Islam. Tapi ada yang menarik dari singgungan dia. Ditanya, kenapa Anda terima Islam? Maka dia mengatakan, karena ini salah satu penelitian dia sendiri. Dia mengatakan, karena saya menemukan orang Islam adalah satu komunitas yang paling cepat keluar dari permasalahan mereka. Setiap ada masalah, paling cepat pikirkan solusi hanya orang Islam. Ternyata memang kalau kita lihat kalau dia kembali kepada syariat Islam ini betul ya. Kan kita tidak boleh menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah tahu kan Bapak Ibu sekalian ya? Yang kata Nabi SAW, kalau sudah terjadi sesuatu pada kalian, ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Dan kata Nabi, jangan kalian mengucapkan lau. Lau itu kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Ya, kalau nikmat sedang ada, kita bersyukur. Kalau ujian sudah datang, kita bersabar. Gak usah lagi kita mengatakan kenapa dia terjadi. Contoh kita bangun tidur, flu. Gak usah kita cari alasan, oh AC-nya kedinginan, oh mungkin saya tidak pakai selimut. Itu alasan semua, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kita bilang qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah mau kita diuji di saat itu. Tugas kita bersabar. Apa itu sabar? Bukan elus dada duduk manis, enggak. Tetapi kita menerima keputusan Allah dan kita ikhtiar cari jalan keluar. Kayak misalnya, oh Allah lagi uji saya dengan flu ini, alhamdulillah. Sebagaimana dulu saya sehat, saya juga sakit sekarang. Lalu kita ikhtiar minum teh hangat, minum obat, konsultasi dokter misalnya. Nah itu semua adalah sabar namanya ya. Dengan cara berikhtiar. Nah seperti itulah ciri orang-orang muslim yang tentunya ini kita harus banggakan diri kita menjadi muslim yang baik. Mungkin itu dulu. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.